Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa PPG Calon Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syifa Nur Afifah, NIM 2024084061. Saya akan mempresentasikan tugas UTS terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana di sini saya akan menganalisis modul ajar milik saya sendiri. Baik rekan-rekan semua, di sini sudah disajikan bahwa saya membuat modul ajar IPAS terkait materi hewan dan tempat hidupnya pada kelas 2. Mengapa kelas 2? Karena memang di SD PPL saya, SD Muhammadiyah Joko Karian, itu sudah menggunakan sistem mata pelajaran. Jadi untuk kelas 2 itu sudah ada materi IPAS. Yang mana untuk informasi umum dari modul ajar yang saya susun dari instansi saya sendiri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kemudian tahun penyusunan tahun 2024 yang mana dilaksanakan pada semester 1 di SD Muhammadiyah Joko Karian fase A khususnya kelas 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau totalnya 70 menit dalam satu kali pertemuan. Kemudian untuk model pendekatan dan metode pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran project based learning, yang mana di situ nanti siswa akan diberikan tugas ya untuk membuat sebuah karya montase yang berisi tentang hewan dan tempat hidupnya. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang saya pilih adalah CRT dan juga metode pembelajarannya menggunakan diskusi, tanya jawab, kuis, ceramah, dan juga ada penugasan. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini saya menganalisis bahwa tujuan yang awalnya saya buat itu belum mencakup rumus sistem ABCD ya, karena sebaiknya tujuan pembelajaran itu mencakup adanya audience, behavior, conditions atau conditionals, dan juga ada degree-nya di situ. Namun di tujuan pembelajaran yang saya susun itu di awalnya memang belum lengkap. Maka dari itu tujuan pembelajaran saya perbaiki kembali menjadi unsur-unsur yang memuat ABCD ini. Yang pertama, melalui penayangan video dan eksplorasi pemahaman ataupun eksplorasi pengalaman, peserta didik itu dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya. Jadi di situ ada hewan yang hidupnya di darat, di air, di laut, ataupun bahkan yang bisa di darat dan juga di air. Dan situ ada kata dengan tepat ya untuk degree-nya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 juga sama. Melalui literasi bahan ajar, peserta didik dapat memberikan contoh hewan yang hidup di berbagai tempat dengan benar. Yang ketiga, melalui literasi bahan ajar, peserta didik juga dapat memahami manfaat hewan di darat, air, dan laut dengan cermat. Jadi di situ sudah saya susun sedemikian rupa untuk sesuai dengan muatan ABCD supaya susunannya lebih jelas dan juga lebih baik. Lanjut pada kuis evaluasi. Jadi di awal penyusunan saya itu menggunakan konsep klasikal untuk evaluasi menggunakan kuis online, yaitu namanya menggunakan EduCaPlay, dan di situ sebenarnya peserta didik itu merasa senang saat diterapkan. Namun bagi saya ternyata setelah saya evaluasi kembali, kemudian menurut saya lebih efektif itu ketika memang dilakukan evaluasi secara individual. Jadi setiap anak mengerjakan. Dan pada saat itu saya menyusunnya masih menggunakan secara klasikal ataupun bersama-sama. Oleh karena itu lebih baik saya perbaiki kembali agar lebih efektif lagi dalam penerapannya. Kemudian untuk glosarium, di bagian glosarium ini sebenarnya sudah saya terapkan
untuk makna-makna dari kata-kata yang mungkin dianggap sulit oleh peserta didik ataupun asing bagi peserta didik. Namun pada saat penyusunan saya masih mendapati kekeliruan, yaitu harusnya glosarium itu disusun sesuai urutan abjad. Maka dari itu saya perbaiki kembali untuk glosariumnya, saya susun kembali dari huruf A sampai huruf Z, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih teratur dan mudah untuk mencari katanya seperti itu. Selanjutnya untuk LKPD yang saya lampirkan di modul ajar, sebenarnya pada LKPD ini saya sudah menerapkan ada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Namun di situ saya masih menggunakan unsur-unsur yang tergolong mudah. Jadi saya masih menggunakan KKO tingkat C3 yang mana menurut saya akan lebih baik jika diubah menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Dari hanya sekedar peserta didik mengidentifikasi, kemudian saya pikir lagi, itu akan lebih baik ketika menggunakan kata membuat. Jadi peserta didik dapat membuat daripada hanya mengidentifikasi, maka peserta didik dapat menghasilkan suatu karyanya. Begitu. Jadi saya ubah menjadi C6. Dari kesimpulan telaah ataupun analisis modul yang saya lakukan, menurut saya tidak ada modul ajar yang sempurna, namun guru dapat mengusahakan pembuatan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Nah, kita pun sebagai calon guru profesional, hendaknya kita juga tetap semangat belajar. Kita tidak hanya semangat belajar untuk keterampilan pedagogik saja, tapi juga kita perlu belajar yang namanya administrasi untuk menyiapkan kita suatu saat kita akan menghadapi administrasi yang begitu banyak, khususnya karena kita insya Allah nantinya tujuannya adalah akan menjadi guru-guru yang profesional, tidak hanya dari segi mendidik, tetapi juga dari segi administrasi. Baik, sekian, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.